Tapi saya nggak tahu juga sih ya, dengan pergadaan itu ya diwajibkan secara otomatis nanti kalau dia tidak bermigrasi otomatis siarannya kan tidak bisa dilihat begitu. Ada nggak sih bantuan-bantuan yang saya nggak tahu juga, makanya saya tanya ya, saya gagal gaptek. Ada nggak sih bantuan yang diberikan dari pihak pemerintah atau seperti apa untuk bisa mengubah TV-TV khususnya lokal? Gitu. Kita tahu kalau TV lokal itu kan ya tidak sebesar TV nasional lah begitu kan, dari pendapatannya kan juga tidak bisa seperti itu. Apakah ada sih misalnya bantuan-bantuan seperti itu yang bisa dimanfaatkan oleh TV-TV lokal untuk bisa bermigrasi, membeli alat-alat untuk pindah ke digital dari manual? Bantuan kepada lembaga penyiaran belum dibicarakan oleh pemerintah. Okay. Jadi tahapannya karena masih sosialisasi. Ya kan, tapi begini sebenarnya, teman-teman televisi lokal seperti KSTV kan punya asosiasi itu. Sebenarnya mereka kemudian bisa membulatkan tekad, melakukan komunikasi kepada Kominfo dan kemudian para pihak terkait, artinya dalam ini adalah yang menyewakan MUX itu, untuk barangkali bisa menurunkan biaya sewa. Yang paling logis adalah itu. Tapi kalau dalam bentuk subsidi secara langsung tunai misalnya, atau alat tertentu misalnya, saya belum mendapatkan informasi dan pembicaraan, karena itu tentu konsekuensinya adalah anggaran di APBN kan, dan tentu besarannya kan cukup luar biasa banyak begitu. Tapi yang paling rasional menurut saya, dan saya sarankan kepada teman-teman lembaga penyiaran termasuk KSTV, setiap asosiasi bicarakan seperti apa kondisi dirinya, seperti apa. Kemudian hal itulah kemudian komunikasikan kepada Kominfo Pusat dan juga kepada teman-teman penyedia MUX, agar setidaknya ini saya punya anggota 50 orang misalnya, atau 50 lembaga penyiaran. Ayo monggo dikasih diskon lah 50% misalnya dari tarif yang ada sekarang ini. Kira-kira begitulah yang bisa disimulasikan Mas Andi. Dengan adanya perubahan atau migrasi dari digital dari manual ke digital, apakah tidak membunuh? Tadi kan Mas Malik kan disampaikan ini analogi saya ya. Membutuhkan satu biaya juga gitu. Apakah tidak akan membunuh TV-TV lokal yang mungkin bisa dibilang, apalagi di masa pandemi itu kan mulai kembang kempis begitu kan. Cari iklan juga susah kan begitu. Justru dengan digital ini semuanya menjadi terukur, Mas. Jadi kalau misalnya sekarang KSTV kemudian berjualan kepada klien, parameter pendengarannya atau pemirsanya masih menggunakan survei, rating misalnya, tentu pihak ketiga dan berbiaya kan. Berbeda kalau menggunakan misalnya sosmed, akan terukur berapa yang melihat atau menyukai dan seterusnya. Dengan justru digital ini semuanya kan terukur. Karena nantinya saat ini pemerintah sedang menyiapkan sebuah skema begitu, di setiap STB itu nanti akan terukur. Dia sedang nonton apa, televisi apa, berapa jam. Jadi nanti ke klien akan lebih mudah lagi. Oh, KSTV ini pendengar atau pemirsanya sekian ribu orang. Acara yang disuka adalah acaranya Mas Andi misalnya begitu. Akan menjadi terukur. Jumlah jam yang ditonton sekian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, justru akan semakin efisien kalau kita hitung-hitung secara kalkulasi, karena pada akhirnya nanti teman-teman lembaga penyiaran hanya berfokus untuk produksi konten saja. Dengan SDM yang tentu seefisien mungkin, konten yang bagus, dan kemudian menjadi tontonan yang menarik sehingga pengiklan akan hadir di sana. Walaupun memang dengan satu frekuensi atau kanal itu menjadi 12 isi atau konten menjadi cukup banyak, tentu kompetisinya menjadi agak ketat, kira-kira begitu. Untuk itulah tadi saya sampaikan kepada Mas Andi sejak dari awal, kami berkepentingan mendorong teman-teman yang sudah existing ini, ayo sekarang ditingkatkan lagi kemampuannya agar kemasannya menarik dan sesuai kebutuhan kekinian. Konten-kontennya. Bagaimana mengemas kemudian KSTV misalnya, bagaimana mengemas kulinernya menjadi lebih menarik, atau kemudian program newsnya menjadi lebih menarik lagi, atau program-program lainnya. Ini menjadi penting nantinya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Malik tadi, keunggulan dari digital itu dari analog, kita tidak perlu melakukan survei ya. Tidak perlu melakukan survei acara kita apa sih yang lagi banyak ditonton, yang paling banyak digemari, dan itu bisa menjadikan modal buat jualan. Betul, jadi ke depannya Kominfo sedang mempersiapkan hal itu agar STB ini dilengkapi dengan semacam sistem begitu, sehingga bisa memotret pada jam ini orang nonton televisi apa saja, jumlahnya berapa orang, dan kemudian menyukai program apa. Nantinya akan mengarah ke sana, sehingga tentu ini akan lebih terukur Mas Andi ya. Kita bisa saja mengklaim program kita paling bagus nih, gitu kan. Pemirsa kita ada 2.000 di Kediri Raya, tapi sekarang kan belum bisa terukur.
berapa jamnya kita juga nggak tahu. Parameternya apa? Parameternya. Kecuali kalau sosmed berbeda kan. Betul. Yang nonton berapa jam, berapa orang, yang suka berapa, yang nggak suka berapa, kan terukur. Teknologi ini kemudian akan dipadukan nantinya antara konten konvensional dengan teknologi yang dimiliki oleh sosmed itu menjadi satu bagian di STB. Kedepannya begitu. Dan ini sedang disiapkan betul ya teman-teman di Kominfo. Jadi apakah itu juga media sosial apakah juga menjadi salah satu alasan sehingga saya nggak tahu kewenangan Kominfo atau KPI ya begitu untuk bisa membuat TV analog kita pindah ini kita migrasi nih ke digital karena persaingan di medsos itu luar biasa gitu. Justru begini, ketika, mohon maaf dalam tanda kutip begitu liarnya sosmed itu, maka negara merasa perlu untuk kembali meneguhkan kehadiran negara, lembaga-lembaga ini mengatur itu. Dan saat ini yang paling ditunggu dan paling diapresiasi serta kemudian mendapat kepercayaan tidak lain adalah lembaga penyiaran mainstream seperti hanya radio dan TV. Hal itulah yang kemudian kita pertahankan. Sampai dengan nanti masuk ke era digital, itulah juga yang akan dipertahankan bahwa rujukan utama kesimpang siuran informasi, disinformasi, kemudian hoax dan seterusnya akan tersapu hilang dengan fakta-fakta yang disuguhkan oleh media mainstream yang dari analog sekarang bergeser ke digital. Teknologinya kita ambil, kebaikan-kebaikan yang ada di analog inilah kemudian kita pindahkan kepada digital. Kira-kira begitu, Mas Andi. Itu nanti saya juga kurang tahu, makanya saya coba gali informasi ke Mas Malik. Setelah kita pindah ke digital, kan biasanya kalau kita TV lokal itu kan hanya bisa dinikmati di seputaran kota, di mana mereka ada, begitu kan. Pada saat kita bermigrasi ke digital, apakah jangkauan bisa lebih luas dilihat misalnya seperti TV nasional begitu atau bagaimana? Tata kelola yang disiapkan itu adalah sesuai dengan zonasi. Jawa Timur terbagi dengan 10 wilayah. Saya ambil contoh ini misalnya Kediri, Mas ya. Kediri ini zona 7, meliputi Tulungagung dan Kediri Raya. Nah, pada akhirnya wilayah layanan fokusnya adalah di sana. Walaupun prakteknya nantinya ada kemungkinan ya, saya bilang ada kemungkinan sekupnya hanya melayani Kediri Raya dan Tulungagung, prakteknya bisa dinikmati di seluruh Indonesia bahkan dunia. Tapi bahwa secara regulasi dan yang sudah diatur oleh pemerintah, zona 7 hanya melayani coverage-nya adalah Kediri dan Tulungagung. Tapi kita bisa bayangkan, frekuensi ini kan sesuatu yang kemudian bisa kemana-mana. Tidak bisa kita kasih tembok, cukup segini kan, kira begitu. Dan itu kalau misalnya analogi yang dibangun berikutnya, ini masih ada negosiasi ya. Setiap daerah wilayah nanti ada sewanya masing-masing. Jadi kalau Mas Andi pengen coverage-nya di wilayah 6 atau 8 misalnya, akan menambah biaya sewanya. Tapi ini belum clear ya, masih debatable, masih proses. Harapannya ya sudah kalau sewa di satu tempat, bahwa nanti akan diterima di beberapa tempat, itu anggap aja bonus begitulah. Tapi yang kemarin sudah pasti adalah pembagian wilayah itu ada nyata. Di Jawa Timur ada 10 wilayah. Kediri, Tulungagung masuk ke zona 7. Jadi kalau misalnya kita melebar nih, maksudnya STV lah misalnya begitu, bisa dinikmati di luar itu tidak ada sanksi yang diberikan. Karena coverage areanya kan harusnya kan Kediri, Tulungagung misalnya begitu. Tentu tidak, karena yang mengatur kan nantinya adalah kementerian. Artinya yang memberikan seberapa luas dan seberapa lebar pita dan frekuensi yang akan digunakan, karena kita akan sewa. Kita menyediakan konten, sewa nih ke Mas Andi. Nah, Mas Andi memberikan fasilitas itu. Kira-kira mau dikasih berapa banyak? Kira-kira begitu. Sehingga tidak ada sanksi untuk lembaga penyiaran. Berbeda dengan sekarang. Sekarang dengan sistem yang analog itu, ketika misalnya Anda dikasih kewenangan mancar 1000 watt, tapi tiba-tiba mancar 3000 watt dan terdeteksi oleh lembaga tertentu, katakan kita sebut merek aja teman-teman di Balmon, tentu kan ada sanksinya. Minimal ditegur lah. Ya kan? Betul. Ini yang dianalogikan seperti itu. Jadi sosialisasi sudah dilakukan nih ke seluruh lembaga penyiaran televisi berkaitan dengan migrasi dari analog ke digital. Dan itu sudah diketuk palu belum sih Mas? Tanggal, bulan, tahunnya harus migrasinya. Switch off-nya sudah tanggal 2 November 2022. Itu sudah hampir pasti kecuali untuk radio ya. Ya, untuk radio. Gimana? 2 November 2022. 2022, 2 November. Iya, betul. Jadi ada indikasi bahwa radio pun akan diberlakukan sama seperti itu? Setelah televisi berhasil. Tentu masih butuh waktu lagi. Untuk radio belum. Di berikutnya.
Balik lagi nih, kalau misalnya sekali lagi benar-benar satu televisi lokal yang belum mampu, berarti secara otomatis, mohon maaf saya boleh bilang mereka harus gulung tikar gitu. Ya, bisa dibilang begitulah. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Karena eranya sudah berganti, teman-teman mesti beradaptasi dengan dunia ini begitu. Kalau tidak ikut asuh dan kemudian bermigrasi, maka akan tertelan oleh teknologi dan zaman.